Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda memang mengasihkan, penuh tantangan, apalagi bila menghadapi tanjakan. Mendaki bisa menjadi salah satu bagian bersepeda yang paling menarik dan bermanfaat. Tapi mendaki juga bisa menjadi salah satu elemen bersepeda yang paling menurunkan semangat. Berhenti di tanjakan seberapa lama pun atau melihat pesepeda lain melewati kita, kadang-kadang menghadirkan perasaan yang tidak pernah menyenangkan. Berbicara tentang bersepeda di tanjakan, ada satu istilah yang selalu hadir, gradien tanjakan. Apa itu gradien tanjakan? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara mengetahui gradien suatu tanjakan di jalur bersepeda yang akan kita lalui? Dan seberapa besar perbedaan power yang kita butuhkan untuk gradien tertentu? Akan kita bahas dalam video ini. Apa itu gradien tanjakan? Gradien tanjakan adalah istilah untuk menyatakan kecuraman suatu tanjakan dan dinyatakan dalam satuan persen. Dalam istilah bersepeda, gradien hanya mengacu pada kecuraman suatu bagian jalan. Jalan datar dikatakan memiliki kemiringan 0% dan jalan dengan kemiringan yang lebih tinggi, misalnya 10%, lebih curam dibandingkan jalan dengan kemiringan lebih rendah, misalnya 5%. Sebuah jalan menurun dikatakan memiliki gradien negatif. Satuan gradien. Gradien yang dinyatakan dalam satuan persen membuat kita sulit membayangkan tingkat kecuraman suatu tanjakan. Dalam keseharian kita, kecuraman atau kemiringan dinyatakan dalam satuan derajat. Bila dalam satuan derajat, kita mengetahui bahwa kemiringan 90 derajat adalah bidang yang tegak lurus. Maka kadang-kadang kita salah mengartikan bahwa gradien 100% adalah sama dengan kemiringan 90 derajat. Tanjakan dengan gradien 100% adalah tanjakan dengan kemiringan 45 derajat. Dan kenyataan ini, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa gradien 50% adalah 50% dari 45 derajat atau 22,5 derajat. Faktanya, gradien 50% memiliki kemiringan sebesar 26,565 derajat. Lantas bagaimana menghitung gradien tanjakan? Menghitung gradien. Gradien adalah perbandingan ketinggian dengan jarak horizontal. Jadi untuk mengukur gradien tanjakan, kita memerlukan setidaknya dua informasi, jarak horizontal pendakian dan peningkatan elevasi atau ketinggian saat bergerak dari bawah ke puncak. Jadi, bila data dalam cyclokomputer kita menyatakan jarak tempuh kita sejauh 102 meter dan ketinggian meningkat sejauh 20 meter vertikal, maka tanjakan yang kita lalui memiliki gradien 20%. Kok 20%? Bukan 19,6%. Jarak tempuh yang dicatat oleh cyclokomputer adalah panjang permukaan jalan yang miring, bukan jarak horizontal dari titik awal ke titik puncak. Bila kita membayangkan segitiga Pythagoras, jarak tempuh kita adalah garis C dan ketinggian adalah garis A, sedangkan jarak horizontal adalah garis B. Maka gradien tanjakan adalah A dibagi B dikali 100. Jadi karena sulit untuk mengukur jarak horizontal dan tidak ada datanya, maka garis B mau tidak mau kita harus menggunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Rumit? Iya, bikin pusing. Oke, mari kita singkirkan bagaimana cara menghitung gradien. Kita ambil saja yang sudah ada. Yang terpenting, kita memahami bahwa gradien tanjakan tidak sama dengan derajat kemiringan tanjakan. Mengetahui gradien tanjakan. Daripada kita pusing menghitung berapa gradien tanjakan,
akan lebih mudah bila kita mengambil data gradien tanjakan suatu jalur dari aplikasi perruteuan populer Google Earth, Strava, dan Ride with GPS. Mari kita ambil Google Earth sebagai contoh. Dari jalur Caringin Tilu Bandung, 1 km sebelum puncak, kita mendapatkan data gradien rata-rata 16,2% dan turunan minus 7,8% dengan gradien tertinggi sebesar 36,8%. Dan kita juga dimungkinkan untuk mengetahui gradien pada titik tertentu dari jalur yang kita rencanakan. Perbandingan power untuk gradien tertentu. Secara akurat, kita sulit membandingkan power yang dibutuhkan untuk tanjakan dengan gradien yang berbeda. Kesulitan ini karena kondisi lingkungan dan kondisi fisik kita yang tidak sama. Tetapi setidaknya kita bisa membandingkan power yang dibutuhkan secara teori, yaitu dengan menggunakan rumus power. Dalam simulasi teori ini, kita berasumsi bahwa kecepatan sepeda, aspek aerodinamis, rolling resistance, dan mechanical resistance sepeda ada pada nilai yang sama. Yang berbeda hanya gradiennya saja. Maka kita mendapati bahwa bersepeda di gradien 5% dengan kecepatan 10 km per jam, kita harus mengarahkan power hampir 8 kali lipat bila dibandingkan power yang kita butuhkan ketika bersepeda di jalan datar gradien 0% dengan kecepatan yang sama. Dan semakin tinggi kecepatan yang kita terapkan, maka semakin besar pula power yang kita butuhkan. Demikian juga, semakin besar berat total kita, maka semakin besar pula power yang kita butuhkan. Karena power yang bisa kita kerahkan ada batasnya, maka ketika ditanjakan, mau tidak mau, kecepatan kita akan menurun. Untuk tanjakan dengan gradien 5% dan batasan power yang bisa kita kerahkan adalah 200 watt, kita masih bisa melaju dengan kecepatan 16,37 km per jam. Tetapi ketika gradien tanjakan naik menjadi 6%, kecepatan yang bisa kita capai hanya 14,35 km per jam dan terus menurun seiring naiknya gradien. Walaupun gradien adalah ukuran yang berguna untuk memperkirakan kesulitan tanjakan, gradien hanya satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Jika kita menjelajahi rute lokal, maka ada baiknya bertanya kepada pesepeda lain yang pernah menaikinya dan dapatkan pengalaman mereka tentang tingkat kesulitan pada jalur yang pernah mereka lewati sebagai bahan pertimbangan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.